Temes, nama aku Maria dan kali ini aku ingin berbagi 5 kunci penting menjalani hidup yang tenang seperti sudah diceritakan oleh ibuku yang berusia 73 tahun kepadaku. Nah, hari ini kalian akan menemaniku melukis untuk ibuku. Ini ada pesanannya. Dan aku akan menggunakan cat akrilik, namanya adalah Super Pop 1. Isinya 12 warna, harganya 40.000, bisa ditemukan di toko-toko buku biasa. Dari sekian banyak yang aku udah coba, nggak banyak ding. Ini adalah favorit aku. Yang perlu kalian ketahui adalah biasanya aku pakai cat ini, merek yang ini, untuk nail art ya, jadi nggak di atas kanvas gitu. Dari 12 warna yang ada ini memang tidak ada warna ungu, padahal hari ini aku mau pakai warna itu. Jadi akhirnya aku harus mencampur warna sendiri. Ini adalah penampakan catnya kalau kalian mau beli. Untuk kanvasnya aku beli di toko buku juga, ukurannya lumayan kecil sih, kira-kira 15 cm kali 10, I don't know. Kira-kira segitu, tapi kecil banget dan harganya cuma 8.000 dan ini adalah palet yang akan aku pakai juga, harganya 17.000 kalau nggak salah. And while getting all this ready, aku akan siapkan juga kuas-kuasnya. Aku nggak beli kuas yang baru, tapi aku pakai yang udah ada. Dan aku punya beberapa yang mereknya Lira Giotto atau pokoknya Lira lah ya. Berbagai ukuran dan juga dari VTech. Aku akan pilih nanti yang mana yang kira-kira akan aku pakai. Biasanya I end up using only 1 or 2 of the brushes. Paling pakai 1-2 aja sih. Nggak terlalu neko-neko ya, apalagi untuk gambar kali ini cukup sederhana sih menurut aku. Ini adalah beberapa yang akan aku pakai hari ini. Kita sisihkan dulu. Dan karena seperti tadi aku udah bilang warna yang aku inginkan itu enggak ada, jadi aku harus bikin campurannya sendiri. Yang pertama adalah warna pink. Jadi seperti biasa kita akan campurkan putih dan warna merah dikit aja ya. Nah, sembari aku menggambar, aku akan bahas juga sebenarnya kenapa sih aku bikin lukisan ini untuk ibuku. Jadi, hal-hal yang ingin aku sampaikan terkait dengan lukis-melukis kita hari ini, aku akan sampaikan saat itu juga ya. Oh iya, ini tips rapi-rapi buat kalian, kalau udah dipakai gini langsung balikin aja. Karena aku tuh orangnya males banget rapi-rapi, jadi biasanya langsung dibalikin aja. Oke, jadi ini aku mencampur warna ya, dan sambil kita menyiapkan warna-warna yang akan dipakai, aku berikan sedikit background atau latar belakang cerita siapa sih ibuku ini. Jadi ibuku tuh usianya udah 73 tahun ya. Mungkin kira-kira kalau yang umur segitu itu pantasnya jadi nenek kalian kali ya. Jadi dengarkanlah petuah bijak dari nenek kalian ini. Di usianya yang ke-73, ibuku ini masih tetap aktif guys. Jadi masih tetap berkarya dengan apa yang dia punya dan dia punya hobi. Jadi ibuku itu seneng banget menjahit. Jadi akhir-akhir ini itu malah seneng banget menjahit, amat sangat produktif. Dan bahkan beliau menjual hasil karyanya itu ke keluarga, ke teman-temannya. Seperti itu. Terus menurut Uti, panggilan sayangnya, apa sih kunci hidup tenang yang pertama? Yang pertama ialah sehat. Jadi buku itu bersyukur banget kalau di usianya yang ke-73 ini kondisinya masih sangat sehat dan kuat. Wah, puji Tuhan ya. Setiap pagi Uti rajin senam pakai bantuan musik dari YouTube. Itu adalah senam tai chi kayaknya kalau nggak salah ya. Biasanya sih rutin sama lansia yang lain gitu, tapi karena semenjak pandemi ini jadinya sendirian deh di kamar. Nah, yuk terus kita langsung lanjut aja ya ke kunci hidup tenang yang kedua. Yang kedua adalah bahagia. Jadi dalam kondisi apapun kita harus tetap bahagia gitu. Biasanya ini aku pernah baca ya, kalau misalnya kita kondisi terdesak atau lagi sedih atau gimana gitu, senyum aja gitu. Jadi ketika kita melakukan senyum aja nih, itu sudah mengelabui otak kita untuk berpikir, loh nggak jadi sedih nih, atau loh nggak jadi dalam kondisi kepepet ya. Jadi otak kita akan berpikir bahwa kita itu baik-baik aja. Aku sih yakin ibuku nggak baca buku yang sama yang aku baca tadi, cuman beliau langsung mempraktekannya dalam kehidupannya sehari-hari.
Kunci hidup yang ketiga ini menurut aku yang paling berkesan, yaitu damai. Ibuku sendiri mendapatkan kata ini, damai, dan merasakannya setelah beliau mendapatkan sebuah renungan harian yang isinya adalah, singkatnya itu ada lomba menggambar atau melukis gitu ya, yang temanya adalah damai. Ada banyak orang yang menggambar macam-macam. Dan setelah masa seleksi, tinggal 2 nih yang hampir jadi pemenang. Nah, kira-kira gambarnya apa aja nih dari 2 itu? Nah, Dewan Juri ini membuka satu lukisan yang pertama. Itu adalah danau yang tenang, terus ada sekumpulan domba lagi makan rumput di situ. Itu kan kayaknya gambaran yang benar-benar damai gitu ya. Orang-orang pun udah mikir, wah menang dah nih, menang. Bagus soalnya bagus. Oh, ini sesuai tema gitu-gitu. Terus kemudian para juri membuka lukisan yang kedua dan semua orang itu terkesiap diam. Lukisan itu amat gelap gitu. Jadi ada sebuah air terjun dan sampai penontonnya itu bisa merasakan airnya itu menciprat-ciprat dingin ke kulit mereka gitu. Karena di situ itu tuh ada tebing yang tinggi dan ada satu pohon di situ. Terus di sekitarnya itu langitnya tuh gelap. Terus udah siap mau hujan, angin, terus lightning, gunturnya menyambar-nyambar. Dan di situ ada sebuah pohon di mana kelihatan ada sebuah sarang burung. Di luar dugaan, burung ini dia melindungi telur-telurnya dengan sayapnya yang terkembang dan matanya tuh tertutup. Dia benar-benar damai di situ, tidak terganggu dengan kondisi di sekitarnya yang sedang siap-siap mau badai nih. Sebenarnya kalau kita ada di posisi burungnya itu pasti udah siap-siap mau lari dong ya. Tapi tidak dengan burung ini. Karena dia tahu bahwa dia akan aman saja di situ. Nah, mungkin selama ini kita mencari kedamaian di gambar seperti gambar yang pertama ya. Tapi sebenarnya damai yang sesungguhnya adalah tergambar di lukisan yang kedua. Kita harus merasa aman ketika kita tahu bahwa kita ada di dalam lindungan tangan Tuhan. Jadi jangan biarkan kekacauan di sekitar kalian merusak kedamaian kalian ya. Kunci hidup tenang yang keempat dari ibuku adalah bersyukur. Jadi dalam segala kondisi apapun, kita tetap bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berkarya sekali lagi di dalam hidup kita. Kadang kalau dipikir-pikir kita itu nggak bersyukur karena kita selalu ngelihat ke orang lain ya. Jadi kita tidak berfokus pada apa yang kita punya sekarang. Kita ngelihat apa yang orang punya. Terus kita membandingkan diri kita dengan apa yang dipunyai oleh orang itu. Dan akhirnya kita mikir, ya aku nggak punya ini, nggak punya itu. Dan jatuhnya kita jadi nggak bersyukur deh. Padahal kalau kita mau berhenti sebentar, ngelihat ke diri kita sendiri, pasti ada kelebihan yang dibutuhkan orang lain. Jadi kita bisa berkontribusi. Kunci menuju hidup tenang yang kelima adalah bersukacita. Setelah 73 tahun hidup di dunia ini dan merasakan banyak pengalaman hidup, ibuku memutuskan bahwa beliau akan bersukacita. Dan kurasa sebaiknya kita juga mulai bersukacita dalam setiap hal yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Kenapa kita harus bersukacita? Karena dengan bersukacita itu artinya kita bahagia, artinya kita damai. Dan dengan bersukacita itu adalah ungkapan syukur kita. Nah, kalau sudah semuanya itu kita jalani, niscaya hidup kita ini akan sehat. Dan kalau kita sehat, kita bisa berkarya jauh lebih banyak untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Nah, itu tadi adalah 5 kunci penting untuk menuju hidup yang tenang seperti yang sudah dibagikan oleh ibuku. Mungkin enggak 100% akurat ya, karena aku sendiri juga sudah menginterpretasikannya sesuai dengan pemahamanku. Nah, kebetulan gambar kita juga sudah jadi. Aku akan berikan lapisan di luarnya kayak varnish gitu supaya dia lebih awet ya. Pesanku, kalau kalian juga membuat hal yang sama, tolong tunggu sampai penanya itu brush pennya benar-benar kering ya, supaya nggak smudging seperti punyaku.
Dan awesomeness, terima kasih sudah menemani aku menggambar hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya, supaya kalian nggak ketinggalan video aku berikutnya. Dan kalau kalian mendapatkan manfaat dari videoku hari ini, jangan lupa like dan share juga ke teman-teman kalian. Thank you so much for watching. I'll see you again guys. Bye!